tarik supaya ada. Jadi di wilayah kita seperti yang kita sampaikan tadi, ide masing-masing itu saya kira sudah tercakup di sini. Jadi anak muda kita itu mereka butuh saling mengenal, ya seperti Krisnawan tadi. Mereka butuh teman, kemudian butuh bertumbuh secara rohani dalam pengajaran. Mereka butuh pengalaman baru dengan Tuhan. Mereka butuh aktualisasi diri. Mereka ingin diakui dengan mereka punya kemampuan, talenta. Mereka butuh pengarahan leader-leader untuk masa depannya. Mereka juga butuh didengar curhatannya, masalahnya. Nah, untuk menjawab itu kita buat seperti ini. Jadi kegiatan, tempat, petugas, jamnya, kemudian tujuan kegiatan itu kita lakukan apa, kemudian ada dokumentasi, ada hasilnya nanti setelah dilakukan itu hasilnya apa gitu. Nah, yang pertama Porseni punya yang Lamro itu tadi masuk di sini. Piala bergilir, nggak tahu nanti apa piala apa, yang jelas ini satu kegiatan anak muda. Untuk piala bergilir ini kita belum tahu entah berapa kali sebulan, berapa kali itu ya, tapi nanti ini sudah nanti menyusul, yang penting sudah ada gambaran ini. Kemudian yang kedua, ibadah gabungan. Seperti siapa tadi kawan tentang pujian penyembahan itu ya, kira-kira di sini. Pujian penyembahan ya, pujian penyembahan. Ya kira-kira seperti KKR lah gitu ya. Tujuannya apa? Untuk membawa mereka mengalami pengalaman yang baru dengan Tuhan. Kalau Porseni itu tadi itu keakraban, mereka semakin akrab. Kalau mereka sudah akrab itu sebenarnya wilayah kita ini anak-anak muda ini itu pasti kuat. Tapi kalau mereka belum akrab itu mereka malu-malu. Kalau dikumpulin pun diajak nyanyi itu kalau malu-malu itu suaranya pasti kedengar. Tapi kalau sudah mereka akrab, waduh mereka pasti nyanyi pun mereka lompat-lompat luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga ini workshop musik atau juga bisa seperti gelar talenta, mereka punya kemampuan apa, kemudian nanti mereka menampilkan dirinya dan mereka akan merasa bangga dan senang dengan mereka punya keahlian. Nah, ini juga akan kita kembangkan ini. Kemudian ini yang paling empat ini, kelas pengajaran pemuritan anak muda 1 kali dalam 1 bulan, yaitu melalui online, Zoom. 1 tahun ini kan, 2022 ini kan 12 bulan. 12 bulan ini, kalau tahun-tahun yang lalu itu hampir tidak ada kegiatan anak muda yang menyentuh gitu. Jadi hanya di gereja setempat jalan sendiri-sendiri. Nah, di wilayah kita tahun ini kita mau coba wilayah bersama-sama, kita membangun hubungan supaya bertumbuh bersama-sama. Misalnya pengajaran. Anak-anak muda kita ini butuh pengajaran supaya pondasi iman mereka itu kuat. Dan sarana yang kita bisa pakai itu Zoom. Nah, seperti ini kan ngobrol-ngobrol. Saya kira ini sangat bagus. Nanti kita tinggal pembicaranya siapa, temanya apa. Nah, itu
nanti untuk langkah berikutnya. Targetnya itu apa? Supaya mereka bertumbuh dalam pengajaran firman, dasar imannya mereka kuat. Oke. Kemudian seminar yang kelima, seminar tentang gambar diri disertai kelompok kecil. Ada pendamping untuk mereka curhat dan saling mendoakan. Nah, selama 1 tahun ini, anak-anak muda ini, nomor 2 ini kan tadi ada mereka gabungan, ibadah gabungan. Seperti pujian penyembahan anak-anak muda gitu ya. Kemudian itu kan baru sekali. Kemudian yang kelima ini seminar. Seminar ini anak-anak muda dalam gambar diri ini harus dibereskan. Gambar diri, kemudian pemulihan hati Bapa. Nah, ini nanti para pelayan Injil, hamba-hamba Tuhan, kita semua akan melayani mereka. Dan paling tidak ya 1 kali dalam 1 tahun ini kita lakukan ini. Ya kalau misalnya bisa 2 kali, wah lebih bagus lagi. Karena anak-anak muda ini senang ini kalau mereka itu diajak untuk melakukan ini, melakukan itu, mereka senang gitu. Tergantung kita hamba-hamba Tuhan ini semangat apa tidak gitu. Nah, kemudian yang keenam ini grup medsos. Nah, nanti di wilayah ini kita harus buat mereka satu kelompok, entah itu WhatsApp, entah itu Facebook, supaya mereka bisa saling komunikasi di situ. Barangkali ada yang jodoh kan nanti mereka jadi ketemu di situ daripada ketemu orang yang tidak benar, ya kan? Kemudian yang terakhir itu Natal bersama. Ini kemarin disepakati di Pemalang. Ya, tapi ini bisa berubahlah masalah tempat dan tanggal. Kalau masalah tanggal belum bisa dipastikan sekarang karena nanti kami rakor dulu hari Senin di Jogja. Kemudian sesudah rakor nanti baru kita fikskan semua tanggal-tanggal kegiatan. Yang jelas jenis kegiatannya sudah jelas, sudah ada, tinggal menetapkan tanggalnya. Oke. Oke. Mbak Susi sama Mbak Cindy, bagaimana kabar? Halo Mbak Cindy. Oh. Maaf, ketiduran. Enggak apa-apa, karena nanti sore ngelesin butuh istirahat loh. Tadi ada doa di Tegal. Oh tadi ikut ke Tegal toh? Iya Pak, jam 7. Jam 7 pagi? Dari sini. Oh, online. Oke. Kira-kira gambarannya seperti itu. Dari apa yang disampaikan tadi gimana menurut Bro Yosua dulu? Kalau yang saya sih Pak, tadi yang saya perhatikan ada beberapa ini ya. Mungkin saya kurang gimana gitu, yang masalah program pendalaman iman kayak gitu kan. Kemarin di KMD kan ada ibadah bersama tuh setiap bulan satu kali sebulan. Oh iya. Itu saya dari pengalaman saya kurang. Iya, kurang. Jadi juga kami sudah lempar link, tetapi mereka tidak bisa gitu loh. Nah, takutnya nanti kalau ibadah itu digantikan sama pendalaman iman, misalnya sebulan sekali. Nah, biasa kalau mereka ibadah itu, kalau sama saya nggak enak.
apa namanya, bapak rohani mereka, ya mereka maunya datang. Tapi kalau lempar link Zoom, mereka bisa punya pilihan gitu loh. Nggak usah lah, nggak usah datang gitu. Nah, jadi itu satu yang apa namanya, pendalaman iman. Tapi nanti juga kalau tahun depan tambah lagi di KMD, 2 ibadah kami jadi apa namanya, bertabrakan gitu, ya, itu juga dipikirkan. Terus masalah apa tadi ya lagi ya? Masalah pokoknya kalau melalui Zoom itu kurang sih. Nah, Media sosial, menurut saya media sosial yang lebih update itu ya bisa Facebook, tapi kalau di sini anak-anaknya sudah main Facebook lagi. Kalau ketika saya tanya apa media sosialnya, mereka media sosialnya Telegram, Instagram. Jadi mereka tidak lagi main Facebook. Nah, terus yang kedua kalau mau bikin grup WA itu juga mereka kurang aktif ya. Mereka padahal sudah kami dorong, ayo misalnya kayak di grup kami sendiri nih kaum muda, ayo balas-balasan kalau ada apa yang ngobrol gitu, tanggapin gitu. Nah, mereka kurang menangkap gitu apa yang apa namanya, ya udah pengumuman, kalau pengumuman ya dilihat saja, kalau renungan ya dilihat saja gitu, tidak bisa reaktif gitu kalau melalui WA. Dan juga kayaknya mereka keberatan juga terlalu banyak grup juga mereka risih gitu. iya, iya. Iya, terus apa lagi tadi ya? Menurut saya sih itu yang pendalaman rohani juga, misalnya pendalaman rohani bukan pendalaman rohani apa? Gerakan doa, penyembahan, pujian itu ya kalau di kami paling nanti kalau kami ikut ya 4 orang saja yang ikut, karena yang sisanya kayaknya mau atau enggak tahu juga. Kami sudah ajarkan juga di sini penyembahan gimana. Mereka masih asing dengan penyembahan gitu. Kalau tahun-tahun ini diajarin mungkin ya puji Tuhan, kalau bisa, kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Oke. Bagus sekali menurut saya. Tapi kalau programnya misalnya sebulan sekali, misalnya tadi yang kayak piala bergilirnya sebulan sekali gitu, kayaknya kami berat di ongkos. Gitu, Pak. Piala bergilir itu kemarin menurut Lamro itu apa ya? Futsal apa voli apa ya? Nanti kan ditanya-tanya lagi Pak dari wilayah aja ya, masing-masing gereja gimana kan. Misalnya kayak gereja saya pasnya 5 orang gitu, laki-lakinya 5 orang. Kalau futsal nanti lawan 4 tim, kewalahan juga Pak. Iya, iya, betul. Oke. Mengenai Zoom itu belum tahu nanti tentang apa Departemen Pemuda Daerah tahun ini apakah tetap ada sekali sebulan Zoom-nya seperti yang dulu, dan biasanya setiap Sabtu itu ya. Iya, setiap Sabtu jam 6 mereka mulai. Memang kalau kegiatan seperti itu bila perlu sekali-sekali itu jangan hari Sabtu, karena hari Sabtu itu mereka tuh pinginnya ketemu. Kalau lewat Zoom itu mereka kurang asik. Iya, betul. Iya, jadi mereka lebih suka ketemu sama teman satu gereja daripada dengerin Zoom ikut satu daerah tapi tidak saling mengenal. Mereka malah buka videonya pun enggak. Iya. Iya itu. Nah, jadi salah satu target kita di wilayah ini supaya anak-anak muda di wilayah ini akrab, gitu, akrab. Kalau mereka sudah akrab, jadi ketika Zoom pun mereka tidak tutup videonya, mereka justru senang, mereka saling lihat, saling melirik gitu. Bahkan tugas kita bagaimana caranya supaya mereka itu ingin ketemu terus lewat Zoom gitu ya. Nah, jadi kita mau coba buat wilayah itu punya peran di situ. Kalau selama ini kan daerah yang melakukan itu, dan daerah kan lingkupnya terlalu banyak, berapa wilayah, dan untuk mereka saling mengenal pun agak susah. Tapi kalau kita di wilayah ini, misalnya melalui piala bergilir itu nanti kita berharap mereka sudah akrab semua gitu. Sesudah itu mereka sudah WA,
masing-masing, sudah japri dan mereka sudah ingin ketemu. Nah, untuk selanjutnya semua kegiatan kita pun sepertinya sudah gampang untuk dieksekusi. Tapi tidak apa-apa, kita tetap coba buat rancangan itu. Nanti seperti apa ke depannya nanti kita lihat perkembangannya. Oke. Oke, Chris Manusama. Ya, Pak. How do you think? Gimana, Pak? Ada itu yang mau disampaikan Hmm, sama Mbak Susi? Pak, kalau yang tadi yang pemulihan gambar diri tadi lewat Zoom atau secara langsung ya, Pak, tadi? Ya, kalau saya sih lebih suka itu pertemuan. Ya, benar. Kalau saya sih lebih suka itu, Pak. Jadi nanti misalkan sudah selesai acara kan dari Kamuda misalkan masih ada mau yang dibicarakan ke PEPI mau sharing atau gimana kan lebih leluasa gitu, Pak. Kalau lewat Zoom kan waktunya juga terbatas. Betul, betul. Kalau Zoom itu tadi hanya untuk seperti pengajaran. Kalau untuk pengajaran Zoom itu saya kira bisa diandalkan. Tapi kalau seperti ibadah itu lebih masuk itu kalau ketemu rasanya beda. Oke, terima kasih. Itu aja sih, Pak. Oke, Mbak Susi sama Mbak Cindy, gimana kabarnya? Ya Pak. Siapa tahu ada ide atau apa masukan, kerinduan, keinginan, harapan, cita-cita. Iya, kalau dari kami kan tadi hanya dengar setengah, setengah lagi kan ketinggalan. Jadi mungkin nggak masukkan sih, tapi kayak lebih menanyakan gitu Pak, yang tentang pemuritan untuk anak-anak muda itu dilakukan setiap bulan sekali melalui Zoom atau langsung gitu Pak? Zoom, kalau pengajaran itu Zoom. Oh, sekali sebulan. Ya masih rencana. Oh, rencana. Itu semua kaum muda atau orang muda yang udah lebih rohani, lebih dewasa gitu, Pak? Semua anak-anak muda. Jadi nanti kan dari setiap gereja kan anak-anak mudanya didata. Misalnya dari Tegal, Yerusalem Baru, anak mudanya berapa, laki berapa, perempuan berapa, dari Selawi berapa, laki berapa, perempuan berapa. Jadi nanti kita data semua, kemudian data-datanya kita kumpulkan dan itu yang kita terus arahkan sepanjang tahun ini. Bila perlu nomor WA mereka kita simpan supaya kita bisa hubungi mereka gimana perkembangan gitu. Jadi jangan putus. Gitu. Itu usianya jangkanya berapa ya Pak? Yang usianya itu yang mau rencana ini semua ini? Nah, kemarin kan kita membahas di sekolah minggu, kelas 1 SMP itu masih masuk ke sekolah minggu. Soalnya kalau di sini satu SMP udah kami ikutin aja lah karena sudah nggak cocok lagi di sekolah minggu, mereka tidak, karena juga tenaga kami juga kurang kan, cuma 2 orang saja, jadi tidak bisa bikin kelas khusus sekolah minggu. Jadi ya udahlah diikutin sini aja kaum muda bareng gitu loh Pak. Nah, nanti kalau misalnya terbatas itu nanti kurang lagi. Nah, nanti setelah datanya kita kumpulkan, kemudian nanti kita itu diseleksi. Ini kelas berapa, kemudian ini umur berapa, kemudian kita akan kelompokkan mereka sesuai dengan kelas, umur, dan kita akan melayani mereka seperti itu. Nanti lebih lanjut bersama koordinator kaum muda dengan sekolah minggu.
Oke. Cindy boleh kasih apa masukan nggak Pak? Iya, iya, iya. Menurut pengalaman Cindy waktu pelayanan di ibadah kaum muda, ya ini sama kayak apa membuat satu kelompok tumbuh bersama Oh, gitu kan pemuritan. Jadi memang dipatokkan dari umur berapa sampai umur berapa untuk anak-anak mudanya. Lalu di setiap pertemuan itu mereka sudah punya kelompok tersendiri. Nanti kelompok itu dibagi sendiri sama pemimpin rohaninya, dan setiap pertemuan ada materi-materi yang sudah dipersiapkan, tergantung tujuannya apa untuk pemuritan itu gitu kan. Jadi sesuai dengan tujuan. Contoh mau menjadikan anak pertemuan itu ya berbicaranya tentang bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pelayan. Nah, dan itu dikasih kurun waktu juga. Maksudnya nggak setahun full gitu. Jadi mereka itu seperti kayak sekolah gitu. Nah, kayak sekolah dan ada seperti wisudanya. Jadi mereka semangat gitu. Oh, ini angkatan pertama sudah lulus gitu. Sudah lulus dan mereka merasa mereka itu punya apa? Kayak sudah diperlengkapi lah untuk menjadi seorang pelayan dan mereka semangat gitu. Dan untuk tingkat-tingkat selanjutnya mereka yang akan membantu adik-adik juniornya seperti itu, teman-teman yang baru ikut KTB ini gitu ya. Mungkin nanti kita bisa tentukan untuk apa mempelajari pemuritannya gitu berapa lama. Bisa kemarin sih yang menurut pengalaman Cindy itu 4 bulan. 4 bulan mereka belajar tapi sekali seminggu. Mereka buat itu sekali seminggu dan pembelajarannya selama 4 bulan. Lalu setelah itu mereka diwisuda. Jadi sebenarnya itu hanya simbolis, wisuda gereja hanya seperti memberikan reward aja untuk anak-anak mudanya gitu Pak. Itu sih yang Cindy boleh bagikan. itu dulu di gereja lokal ya? Iya, gereja lokal, GSCA. Oh, iya, iya. Kalau di gereja lokal memang itu cukup bagus. Tapi kalau antar wilayah, Oh eh, iya, iya. antar wilayah kan jaraknya lumayan jauh. Tetapi ada satu prinsip sebenarnya yang penting di situ. Misalnya tadi kita berbicara tentang pengajaran melalui Zoom. Sebenarnya kita bisa bikin seperti itu. Misalnya kita buat selama 1 tahun ini, kalau 1 bulan 1 kali, berarti kan mereka 12 kali pertemuan. Misalnya 12 kali pertemuan yang pertemuan pertama tentang ini, kedua tentang ini, kemudian yang lulus nanti di wisuda. Nah, gitu, itu juga saya kira membuat mereka lebih semakin tertantang dan lebih senang gitu. Tapi ada masukan dari situ, ada yang menarik kita bisa ambil. Iya, iya, iya. Jadi ya kalau boleh dikatakan ya seperti pemuritan lah, cuman setiap pertemuan itu ada temanya, misalnya tentang mempersiapkan pelayan Tuhan, kemudian tema selanjutnya tentang apa gitu. Ya, jadi kita bagaimana menstimulus, mendorong mereka supaya mereka antusias dan senang dan pingin lagi seperti itu. Wah, itu bagus. Tapi itu ide bagus. Terima kasih, Mbak Cindy. Mbak Susi. Mungkin udah itu Pak dari Cindy. Ya, ya, yang terakhir kan siapa tahu juga mereka lewat pertemuan, mereka bisa ketemu jodohnya yang sudah cukup usia, ya kan? Penting itu Pak, penting banget itu. Nah, Soalnya ada satu di sini yang cari jaringan nggak ketemu-temu Pak. Bentar, penting loh itu harus didoakan juga itu. Iya betul. Supaya iya, jangan sampai malah
bukan cuma anak mudanya, tapi pelayan Injilnya pun perlu ditolong. Iya, betul sekali, Pak. Ini ada 4, kebetulan di sini 4 yang belum. Ya, 1, 2, 3, 4 dia ya. Mbak Derti, bagaimana kabar? Tadi yang chat itu siapa? Derti ya? KDRT. Manut. Nah, gimana? Ya, masih ngikutin aja. Maksudnya kan kalau untuk kaum muda sih ikut aja yang udah disarankan oleh teman-teman yang punya ide-ide, karena sebenarnya sejujurnya saya passionnya lebih di sekolah minggu. Jadi kalau ditanya untuk idenya di kaum muda pasti akan kecampur-campur juga dengan sekolah minggu. Jadi kita berbagi pikiran, yang lain memikirkan kaum muda, biar kami yang lain memikirkan sekolah minggu. Itu aja sih. Oke. Betul. Antara sekolah minggu dan anak muda kan sebenarnya ada tengah-tengahnya, itu remaja, seperti kelas 1 SMP itu tadi. Itu nanti Mbak Derti supaya memikirkan solusi buat mereka itu ya. Siap. Oke. Saya kira itu saja. Yang lain belum bergabung dengan kita, mungkin mereka masih sibuk, tapi yang jelas intinya itu yang kita bahas siang ini. Nanti ini kita tinggal dikemas, kemudian tanggalnya nanti sesudah rakor, baru nanti kita mantapkan sekali lagi untuk tinggal eksekusi, seperti itu ya. Apalagi ya. Berarti yang kita lakukan yang pertama pendataan dulu, pendataannya. Nanti yang dari Pekalongan, Krisnawan, anak-anak muda, nanti minta tolong datanya ya. Siapa? Siap. Ya, datanya dari Larangan juga, dari kalau Brebes belum ada ya, paling nanti Tegal. Nah, kalau sudah datanya masuk, nanti baru kita bisa kelompokkan, kemudian tinggal dieksekusi. Oke, puji Tuhan. Kita berharap tahun ini anak-anak muda kita di wilayah bangkit. Aman. Apalagi anak-anak muda yang melayani Tuhan, kan pelayan Injilnya kan banyak anak-anak muda ini. Jadi kita harus membangkitkan anak-anak muda di wilayah. Ya kan? Amin. Amin. Oke. Kita akhiri dalam doa. Terima kasih buat partisipasinya, waktunya, kehadirannya. Nanti Mbak Susi berdoa mengakhiri obrolan kita siang ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami boleh bertemu lewat Zoom untuk membahas program di tahun ini, program anak kaum muda Tuhan. Kami percaya apa yang kami rencanakan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan melancarkan semuanya. Sehingga melalui program ini Tuhan, semakin banyak anak-anak muda yang boleh kami menangkan, mereka boleh semakin setia kepada Tuhan, semakin bertumbuh, bahkan mereka memiliki kerinduan untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Pak Pontas sebagai ketua wilayah, Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat lebih lagi bagi hamba-Mu, urapi kebijaksanaan Tuhan berikan bagi hamba-Mu untuk boleh melakukan apa yang menjadi bagiannya, tanggung Krisnawan dan juga Tuhan Kak Derti, Bang Lamro, bahkan kami yang ada di Brebes, Tuhan juga terus merapi kami dalam masa muda kami mau memberikan hidup kami untuk melayani Tuhan, Tuhan semakin perlengkapi kami, Tuhan semakin pakai kami dengan kuasa dan otoritas daripada Allah. Terima kasih Tuhan, kami akan menutup pertemuan kami ini, kami akan melakukan kembali aktivitas
aktivitas kami. Tuhan menolong kami, memberi kekuatan, kesehatan bagi kami. Roh Kudus yang berjalan bersama dengan kami, memimpin kami, sehingga apa yang kami lakukan semuanya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.